Prosedur cuci tangan, pencucian peralatan makan atau masak, dan tes kebersihan fisik peralatan makan. Untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa dalam melakukan praktek cuci tangan, pencucian peralatan makan atau masak, dan tes kebersihan fisik peralatan makan. Peralatan pencucian peralatan makan atau masak. Satu sarana yang dapat dipakai berulang terdiri dari bak perendaman, bak pencucian, keran air mengalir, dan bak untuk desinfeksi. Yang kedua, tempat untuk pengeringan atau penirisan. 3. Perangkat lunak umumnya bersifat habis pakai seperti air bersih, zat pembersih atau deterjen, bahan penggosok, desinfektan yaitu berupa larutan klor aktif 50 ppm atau air panas dengan suhu 100 derajat Celcius. Untuk tes kebersihan, bahannya berupa bisa tepung, garam, alkohol, atau air mengalir. Prosedur kerja untuk pencucian peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan sarana pencucian peralatan makan yang digunakan. Kedua, persiapkan desinfektan yang digunakan untuk tahap desinfeksi peralatan makan, yaitu dengan membuat larutan klor aktif 50 ppm, yaitu yang terdiri dari 50 mg bubuk kaporit dalam 1 liter air. Yang kedua, merebus air hingga mendidih atau suhu 100 derajat Celcius. Bahan desinfektan ini bisa dipilih salah satunya, jadi nggak usah kedua-duanya. Kemudian yang ketiga, kita sudah mulai tahap pencucian, yaitu melakukan scraping dengan cara menghilangkan sisa makanan dari peralatan dan memasukkannya ke tempat sampah. Yang kedua, merendam atau flushing, jadi merendam peralatan ke dalam air untuk memberikan kesempatan peresapan air ke dalam sisa makanan yang menempel atau yang mengeras, sehingga mudah untuk dibersihkan. Air yang digunakan sebaiknya air hangat dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius selama 30-60 menit. Yang berikutnya, lakukan pencucian atau washing peralatan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan menggunakan deterjen. Pada tahap penggosokan perlu diperhatikan bagian-bagian peralatan yang perlu dibersihkan lebih cermat, yaitu bagian-bagian peralatan yang terkena makanan seperti permukaan tempat makanan, kemudian bagian peralatan yang kontak dengan tubuh seperti bibir gelas atau ujung sendok. Yang ketiga, bagian-bagian yang tidak rata atau bergerigi atau berukir dan berpori-pori. Langkah selanjutnya, lakukan pembilasan atau rinse dengan air bersih. Air yang digunakan untuk membilas sebaiknya air yang mengalir dengan tekanan tinggi seperti atau 50 psi. Kualitas air harus memenuhi syarat air bersih. Jadi jangan menggunakan air sungai atau air yang belum diolah. Pembilasan dilakukan dengan cara menggosok-gosok dengan tangan sampai terasa kesat atau tidak licin. Adalah melakukan desinfeksi peralatan. Caranya adalah merendam ke dalam air dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 menit. Atau pilihan berikutnya bisa melakukan dengan merendam pada larutan klor 50 ppm juga selama 2 menit. Langkah terakhir pada proses pencucian peralatan adalah pengeringan atau toweling.
yaitu dengan cara membiarkan kering sendiri dengan menempatkan pada tempat penirisan yang tertutup. Bisa dilakukan dengan mengeringkan dengan menggunakan lap kering yang bersih dan sekali pakai. Ketiga, bisa dilakukan di bawah sinar matahari atau memasukkan ke dalam oven atau alat pengering. Nah, itu rangkaian dari proses pencucian peralatan makan atau masak. Yang berikutnya bagaimana kita harus mengetahui apakah alat yang sudah kita lakukan atau dicuci tadi sudah bersih atau tidak, bisa melakukan dengan tes kebersihan fisik. Caranya, ambil peralatan makan yang sudah dicuci dalam kondisi kering. Jadi kondisinya harus kering dulu. Kemudian lakukan tes kebersihan dengan salah satu cara yang bisa diambil. Satu, bisa menggunakan tepung. Ya, caranya menaburkan di permukaan peralatan makan. Diamkan sebentar. Kemudian keluarkan bahan tersebut secara perlahan pada peralatan tersebut. Amati apakah masih ada tepung atau garam yang lengket di permukaan peralatan. Jika masih ada akan menunjukkan pencucian peralatan belum bersih. Kemudian pilihan yang kedua di sini adalah melakukan penetesan air pada permukaan peralatan seperti piring dan lain sebagainya. Jika air jatuh pada permukaan piring ternyata menumpuk atau tidak pecah, berarti pertanda pencucian yang dilakukan tidak bersih. Jadi kalau meluncur air itu lurus, berarti itu menyatakan bersih, artinya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Yang berikutnya bisa menggunakan alkohol, tapi memang ini jarang dilakukan, apalagi masyarakat kita adalah masyarakat Muslim, itu jarang menggunakan alkohol, jadi kita lewatkan saja. Nah, yang berikutnya bisa melakukan penciuman. Penciuman ini masih bau amis atau tidak, tapi ini agak-agak subjektif untuk penciuman ini. Jadi bisa digunakan tadi juga dengan melakukan penyinaran. Kalau masih kusam, pertanda pencucian belum bersih. Jadi bisa terlihat kalau dengan menggunakan penyinaran. Ya, demikian untuk kegiatan ini. Stay at home dan work from home. Sekian, salam.